Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara merawat induk kucing yang baru saja melahirkan. Sebenarnya kucing merupakan hewan yang mandiri dan bisa merawat serta mengurus anaknya sendiri. Akan tetapi itu bukanlah hal yang mudah bagi si induk kucing untuk menjaga dan merawat anak-anaknya untuk tumbuh menjadi sehat dan berkembang, karena banyak berbagai macam parasit dan penyakit sering sekali menghampiri induk kucing serta anak-anak kucingnya di masa-masa setelah melahirkan itu. Berbagai macam parasit yang sering menyerang induk kucing dan anak-anak kucingnya adalah biasanya di antara lain jamur, kemudian juga kutu, lalu juga cacingan. Sedangkan berbagai macam penyakit yang sering menyerang induk kucing dan anak kucing adalah semacam flu, kemudian sakit mata, pilek, dan lain-lain. Adapun gangguan lainnya adalah misalnya si induk enggan menyusui anaknya. Itu kemungkinan bisa jadi karena si induk ini masih terlalu muda, bisa juga karena dia ini stres dan sebagainya. Terkadang ada juga si induk ini sudah mau merawat anaknya dan menyusui full ya, akan tetapi anaknya seperti masih terus kelaparan dan kehausan dengan ditunjukkan dengan cara sering mengeong ya. Nah, itu juga salah satu gangguan. Kemungkinan juga bisa saja terjadi si induk ini nutrisinya kurang tercukupi, apalagi kalau anaknya misalnya jumlahnya banyak ya, bisa 4 ekor sampai 6 ekor itu. Nah, yang seperti itu si induk harus diberikan pakan yang bernutrisi tinggi. Bagaimanakah agar induk kucing dan anak-anak kucing itu tumbuh dengan sehat tanpa adanya berbagai macam gangguan? Nah, teman-teman, kita bahas ya sekarang tips-tips berikut ini. Yang pertama, untuk induk kucing yang baru saja melahirkan dan menyusui, sebaiknya kita sediakan tempat yang bersih dan hangat. Jika di rumah tidak ada kucing lain, itu akan lebih baik. Kita bisa meletakkan induk kucing dan anak-anaknya itu di rumah kita tanpa harus di kandang atau ditempatkan di ruang khusus. Akan tetapi bila di rumah kita itu ada kucing-kucing lain, alangkah lebih baiknya untuk si induk kucing dan anak-anak kucing ini dibiarkan terpisah di ruangan lain, atau misalkan mau ditaruh di kandangnya pun harus jangan yang terlalu pas ya, yang usahakan yang agak besar kandangnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar induk kucing ini tidak stres dan kemudian agar induk kucing ini mau menyusui anaknya. Jadi baiknya memang dipisah dulu dengan kucing-kucing lain yang ada di rumah. Yang kedua, usahakan kandang atau tempat tidur si kucing harus selalu bersih. Minimal diganti setiap hari 1 kali underpadnya, kita ganti yang baru supaya bersih, atau 2 hari sekali lah maksimal. Kita juga bisa menggunakan kain yang bersih sebagai pengganti underpad ini untuk mengganti alasnya setiap hari atau 2 hari sekali. Tergantung teman-teman aja mau yang underpad atau yang kain seperti ini. Kalau aku sih lebih milih kain seperti ini karena kayaknya tuh lebih nyaman untuk induk kucing dan anak-anak kucing, karena ini bahannya adem ya, jadi nggak panas. Lalu juga kalau kecakar-cakar nggak gampang nyangkut gitu kayak underpad. Tapi kalau mau praktis memang underpad, jadi sekali tinggal dibuang, sekali dibuang gitu. Ketiga, berikan pakan yang bernutrisi tinggi. Apalagi misalnya jika induk kucing ini memiliki banyak anak ya, itu sangat menguras nutrisi. Jadi perlu kita beri tambahan nutrisi. Kalau untuk pakan merek apa itu tergantung teman-teman sekalian ya, biasanya merek apa. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah usahakan yang untuk
pakan untuk kitten. Jadi bukan pakan untuk kucing dewasa. Kenapa? Karena pakan untuk kitten ini nutrisinya lebih tinggi. Atau kalau mau yang lebih bagus lagi, yang terbaik, itu gunakan pakan yang memang khusus untuk induk yang sedang menyusui. Itu ada di beberapa merek tertentu, ada yang khusus untuk induk kucing menyusui. Keempat, sebaiknya untuk induk kucing yang baru melahirkan selama 2 minggu itu kita beri obat cacing. Jadi hanya induknya saja ya teman-teman yang diberi obat cacing. Anak tidak usah diberi obat cacing karena dia udah otomatis menyusu si induk agar terbebas dari parasit berbagai macam jenis cacing. Dan bila cacingannya itu cukup parah, maka 2 minggu kemudian diberikan sekali lagi obat cacing. Akan tetapi jika tidak terlalu parah, bisa bulan depannya lagi, sebulan kemudian baru diberikan obat cacing kembali induknya. 5. Perawatan bulu. Perawatan bulu ini sangat penting khususnya untuk kucing yang jenis bulunya itu long hair atau panjang. Karena biasanya kalau bulunya itu panjang itu akan lebih rawan untuk terkena berbagai macam parasit, biasanya seperti kutu dan juga jamur. Jika bulu si induk terlalu panjang dan lebat, kita boleh memotong untuk lebih pendek. Bukan berarti memotong sampai habis lion cut, tapi hanya memotong lebih pendek supaya lebih mudah dalam perawatan. Sebaiknya kita juga harus sering menyisir bulu si induk, terutama jika bulu induk ini cukup tebal dan panjang. Dengan adanya kita sisir, otomatis kita akan menjaga kebersihan bulu si induk agar bulu-bulu yang mati bisa terangkat. Jika ternyata kita dapati ada beberapa kutu atau beberapa jamur di bulu si induk ataupun anak, baiknya harus cepat-cepat kita bersihkan sebelum menjalar dan lebih banyak lagi. Nah, kita bisa menggunakan sisir seperti ini nih, sisir serit yang biasa digunakan untuk hewan berbulu. Dan ini udah sering aku pakai ya, dan ternyata bisa kok untuk mencari kutu gitu ya. Kutunya akan nyangkut di sisir ini. Begitu juga dengan jamur, bisa kita menggunakan sisir ini. Memang kutu ataupun jamur tidak langsung habis hanya dengan sekali sisir. Jadi baiknya kita ulang besok lagi dan seterusnya, itu maka lama-lama akan menjadi habis ya. Sebab kalau si induk sedang menyusui ini tidak bisa ya kita kasihkan obat tetes kutu. Begitu juga dengan anaknya. Jadi oke teman-teman, itu tadi videonya. Semoga bermanfaat. Klik like jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa subscribe dan loncengnya ya guys, agar mendapatkan notifikasi di video selanjutnya. Sampai jumpa.